Hai 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 hai, halo pemirsa yang baik dan budiman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bareng aku, aku. Siapa? Adalah aku Sma Fitra dan di sebelah aku ada Ini Mas Abi. Iya. Gimana? Udah cocok belum nih buat take over nih channel ini Mas Abi? Oke, jadi kali ini aku mau ngomong soal belajar bahasa nih. Ini belajar bahasa episode berapa ya? Ambon udah, bahasa Tagalog udah, bahasa ini udah, kayaknya bahasa Jawa pun, bahasa Jawa Surabayaan udah. Dan ada 2 episode yang bahasa Surabayaan. Sekarang kita bakal ngomong bahasa Jawa Timuran, tapi bukan Surabaya. Kota mana? Blitar. Blitar. Kota Blitar. Blitar, kenapa kota Blitar? Ya, Karena kamu aslinya dari Blitar ya? Lahir besarnya di Blitar? Besar, Blitar. Orang tua Dan juga? asli Blitar. Blitar dari pertukaran desa dan kota. Jadilah aku. Yang desa yang mana? Yang desa mama. Ya, kota apa? Oke. Kabupaten sama kota Madia. Oke. Tapi sama-sama Blitar ya? Sama-sama Blitar. Nah, aku mau nanya nih tentang bahasa Blitar. Sebenarnya apa sih yang ngebedain antara bahasa Blitar? Sebenarnya sama-sama bahasa Jawa juga kan? Sama, cuman kalau dilihat dari Jawa Timur tuh punya berbagai macam bahasa sih Kak sebenarnya. Kayak Madura, dia punya bahasa sendiri. Terus daerah Jawa Timur Utara kayak Surabaya, Malang, itu tuh juga Jawanya tuh beda sama Blitar, Madiun, Tulungagung, Kediri itu beda. Apa yang membedakan? Kayaknya itunya deh Kak, apa ya, ketegasannya, terus juga kosakatanya juga banyak banget. Kosakatanya bahkan Iya, sampai kosakatanya nggak cuma beda. cara pengucapannya? Iya, kayak aku kalau kamu gitu ya, di kota Blitar gue gitu. We. Di Surabaya kon gitu. Kon. Gitu. Kayak Jakarta ya? Iya. Gue mau Budayanya makan nih. kayaknya. Oh. Budayanya yang beda gitu. Budayanya yang beda. Kalau utara tuh lebih keras dan tegas gitu. Kalau Blitar ke bawah itu lebih ke kalem ya? kalem. Tapi sama-sama ya, ada bahasa halus, bahasa kasarnya gitu. Tetap ini ya, apa, bahasa kromo sama Kromo sama, cuman ya. kalau itu bahasa ngumpulnya tuh pengucapannya beda. pokoknya pengucapannya beda. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nyoba mempelajari bahasa Blitar ini, kira-kira apa yang perlu kita tahu dulu nih? Apakah budayanya, atau cara pengucapannya, atau kosakatanya? Lebih ke kosakatanya dulu. Kosakatanya. Emang Kalau banyak banget yang berbeda gitu kosakatanya? Kalau Contohnya? sama Jawa Tengah hampir sama sih, cuman ada iya? beberapa kosakata yang berbeda gitu. Logatnya pun juga beda gitu. Kalau Blitar tuh lebih apa ya? Dia lebih memanjangkan kata-kata kebanyakan ya, kayak ya ampun, itu loh wape banget gitu, kayak digede-gedein. Jadi menggunakan hyperbole banget ya? Iya bener-bener hyperbola banget, kayak nyapa tau gitu. Itu apa tuh? Aduh, kenapa sih kamu tuh, padahal cuma gitu doang, Oh. kayak gitu. Oke. Jadi inget dong, jadi inget daerah. Kampung ya? Iya, kampung. Jadi pengen mudik besok. Oke, Gitu. ini agak panas juga teman-teman karena kita sebenarnya syuting itu di samping danau ya, danau Westlake gitu teman-teman. Jadi agak panas. Aku udah keringetan juga. Nah, kalau misalkan memang di sana hyperbole gitu, berarti kita juga harus kalau pengen tahu bedanya yang benar-benar hyperbole sama yang benar-benar apa sih, kayak misalkan memang itu benar-benar wah atau cuma pengucapannya aja itu gimana? Atau sama aja sebenarnya? Sama aja. Sama aja ya? Soalnya kayak itu tuh mereka nggak menghyperbolakan itu ya, tapi intinya juga sama gitu. Sebenarnya bisa diucapkan dengan kata yang sewajarnya, tapi ya itu budayanya orang Blitar kayak gitu, kebanyakan ucapnya kayak melebih-lebihkan sesuatu yang mereka lihat gitu. Mereka Ada contoh lain nggak? Gitu. Apa ya, kayak nih. Aduh, tempatnya jauh banget, padahal cuma bilang gitu ya. Tapi kalau di Blitar tuh, panggilnya jangan waduh gitu. Padahal juga sama jauh. Aduh sama aduh itu juga sama gitu loh. Tapi ya kalau terus kayak gitu. Dipanjangin ya. Gitu, iya. Waduh banget. P itu apa artinya? Peh itu. itu ya imbuhan sih sebenarnya, kayak aduh gitu. Kayak aduh gitu. Oh, kayaknya di Surabaya nggak ada imbuhan peh ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Surabaya tuh kayak Dore, panggilnya kok umat Dore gitu. Iya. Pasti ada imbuhan re gitu. Re. Kita identik dengan to. Kalau Malang, Surabaya itu ta. Iya ta gitu. Iya to gitu. Masa sih kayak gitu? Berarti sama kayak Jawa, Solo, Jogja ya? A jadi O ya? Iya toh. Sebenarnya kalau Blitar tuh hampir sama daerah Solo, Jogja gitu. Tapi juga tetap ada kosakata yang beda-beda di antara bahasa Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih yang paling membedakan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bahasa Jawanya?
Kalau dari logat pengucapan kita sama. Kalau aku sih karena aku waktu dulu aku awal-awal di Jogja kayak aku pikirnya sama gitu kan. Kayaknya soalnya aku pernah diajarin ya Blitar itu bahasa Soloan gitu, bahasa kalem-kalem gitu. Tapi waktu nyampe sini lebih ke kosakatanya aja. Beda, yang beda kalau logatnya sama. Mungkin nggak beda sama Surabaya. Kalau Surabaya emang beda banget sama Blitar gitu. Kalau kayak pengucapan 1 sampai 10-nya itu sama? Sama, siji loro telu papat lima enam tujuh sama 10. Bater banget. Mari kesana dong coba. Siji loro telu papat lima enam pitu bolu sama 10. Berarti sama kayak Solo Jogja ya. Kalau misalkan kayak Tegal Purwokerto kan siji loro telu papat lima enam pitu bolu sanga. Oke, terus kalau bahasa dari Blitar ini sendiri, kamu pernah dengar nggak sih kalau misalnya orang pernah bilang apa ya, bahasa Jawa Timur tuh bahasa Jawa yang kasar? Pernah. Setuju nggak sama ucapan itu? Enggak. Beda-beda. Tapi emang tegas iya. Tegas iya. Ya, Surabaya tuh lebih ke tegas. Kita membandinginnya antara bahasa Jawa Tengah sama Jawa Timur loh ya. Iya. Itu kamu setuju beneran tegas gitu? Tegas ya, tegas. Tapi kalau kasar enggak? Enggak. Orang-orang yang kasar enggak? Ada yang enggak. Itu kan sebenarnya tergantung dari pribadi ya. Dari pribadi itu juga. Emang ada daerah yang bahasanya kasar gitu. Soalnya kebanyakan, bukan ngejat sih, kayak kebanyakan orang berpersepsi kalau bahasa Surabaya itu kasar. Kayak dia ada imbuhan kata-kata kayak apa? Gitu. Nanti di sensor kok tit gitu. Kayak iya sih Cok gitu kan. Kayak Cok gitu, ada yang karena mereka udah terbiasa di Surabaya itu menganggap itu biasa. Cuman kalau daerah yang lembut-lembut kayak daerah selatan itu lebih aduh nggak boleh digituin. Karena sebenarnya penggunaan kata itu kalau di selatan tuh kasar ya? Iya, ya selatan juga ada yang buat gunain, cuman nggak sebanyak dan nggak sebiasa di utara. Di utara. Cuman ya kalau sekarang tergantung pemikiran orangnya aja sih, dan itu dilihat dari konteksnya apa. Soalnya juga banyak kayak anak muda yang menggunakan kata itu juga. Dan kalau emang dia ngomong-ngomong kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Katanya malah kalau misalkan udah kenal banget, udah akrab, itu justru malah menggunakan kata itu gitu. Soalnya kan kalau kita belum kenal tiba-tiba, Cok apa gitu kan, kayak siapa sih ini gitu kan, kayak ngapain tiba-tiba ngomong kasar ke gue gitu. Aku gitu. Ke gue. Ini belajar bahasa Jawa, Bu. Aku gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu nih, menurut kamu anak-anak di Blitar, teman-teman kamu atau mungkin ya teman-teman kamu yang lain yang di Jawa Timur, mereka semua sehari-hari itu udah menggunakan bahasa Jawa yang Jawa banget nggak sih? Atau mungkin ada campur-campuran? Ngoko. Cuman kan ya kita tahu ya Kak, kayak generasi milenial sekarang tuh banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, tuh bahkan bahasa luar kayak bahasa Inggris gitu. Yang which is itu kan lebih jaksel banget kan. Tapi juga tetap ada. Ya melihat konteksnya juga, kita lagi ada di mana. Kayak aku lagi ada di Jogja ya, aku karena lawan bicara aku banyak kan orang Jakarta, orang se Indonesia ada yang pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau aku balik ke Blitar, nggak lupa juga sama jati diri kita gitu. Kayak aku juga tetap pakai bahasa Jawa gitu. Melihat dia ada di lingkungan yang mana aja gitu. Menyesuaikan tempatnya. Menyesuaikan benar, iya. Kalau kira-kira 5-10 tahun ke depan bahasa Jawa itu bakal mulai terkikis, kamu gimana menurutmu? Enggak, tetap ada kok, tetap ada. Soalnya ya emang mereka kebanyakan teman-teman juga nggak ada yang sok-sokan kalau dia udah merantau ke Jakarta terus balik ke Blitar pakai bahasa Indonesia yang sampai lo gue gitu, kayak malah dikata-katain kan, ngapain gitu, padahal kamu juga bisa bahasa Jawa gitu. Dan teman-teman aku juga, dan sebagian besar nggak ada yang kayak gitu. Jadi bahasa Jawa juga tetap ada. Soalnya kan juga tetap ada yang stay di Blitar, yang tinggal di Blitar. Termasuk adik-adik kita yang mungkin baru lahir, yang mungkin sekarang masih TK gitu, mereka tetap diajarin bahasa Jawa kalau di sana. Iya, tetap kalau bahasa Jawa tetap. Cuman ya dia tetap diajarin bahasa Inggris. Soalnya kan juga udah banyak tuh sekolah yang bilingual gitu kan. Kalau dari Adel sendiri, kira-kira punya ide nggak Adel buat gimana caranya melestarikan bahasa Jawa biar tetap lestari gitu, nggak cuma 10 tahun ke depan tapi 20 tahun ke depan atau bahkan selamanya? Nah, kayak dulu kan aku dulu SMA itu udah nggak dapat pelajaran bahasa Jawa. Sama, aku juga nggak dapat. Kayaknya kakak dari Jawa juga. Iya. Oh iya? Aku Jawa Tengah. Oh iya gitu. Loh, kita belum kenalan nih di depan video. Abi. Oh iya. Aku dari Jawa Tengah. Terus? Berdasarkan kurikulum yang baru, itu K13 itu tuh bahasa Jawa diadain lagi di SD, SMP, SMA itu diajarin lagi gitu.
Jadi berarti baru-baru ini ada lagi ya? Ada. Jadi SMA sekarang dapat bahasa Jawa, dari situ aja itu udah salah satu cara buat melestarikan bahasa Jawa. Soalnya juga aku dulu Hono Coroko ada aksara Jawa itu kan sulit banget dipelajarin. Tapi anak SMA sekarang rata-rata udah bisa karena mereka tetap dapat. Kalau aku dulu kan enggak gitu. Terus juga kayak adanya pemilihan itu kan banyak duta bahasa. Soalnya di Jawa Timur tuh juga ada pemilihan duta bahasa, itu juga salah satu media atau cara buat melestarikan bahasa Jawa. Itu kan biasanya dari dinas kebudayaan yang ngadain. Itu banyak kok caranya juga. Terus juga banyak juga akun-akun di Instagram yang kayak Instagram kan jadi kebawa banget. Instagram tuh yang kayak dia ada guyonan Jawa, ada guyonan Jawa gitu. Jadi yang emang mereka tuh nggak melupakan bahasa Jawa. Malah sekarang kalau kita punya keahlian di berbagai macam bahasa, itu tuh nambah nilai plus dan juga kayak kesenangan yang ada dalam hidup itu bertambah. Kayak aku bisa bahasa Sunda padahal aku orang Jawa, itu kan juga ini aku bisa gitu. Bisa masuk ke semua daerah gitu. Masuk semua ini ya. Dan otomatis juga kita bakal meningkatin nilai jual kita juga gitu. Apalagi masuk ke masa-masa globalisasi gini kan. Nah, kalau misalkan kamu ternyata ditunjuk nih untuk menjadi duta bahasa Blitar. Bilangnya bahasa Blitar atau bahasa Jawa tetap? Bahasa Jawa tetap. Bahasa Jawa ya. Duta bahasa Jawa dari Jawa Timur. Kira-kira program apa yang bakal kamu kasih nih? Kemarin tuh aku sempat mau ikut duta bahasa. Bahasa apa? Bahasa Jawa juga? Bahasa Jawa itu yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ya. Cuman ya nggak jadi gitu. Tapi kalau semua aku kepilih nih. Kalau kepilih? Yang pasti dan sangat mudah kita lakukan itu adalah kita sosialisasi lewat media sosial. Kayak aku punya Instagram, punya berbagai macam kayak Twitter, Facebook kayak gitu-gitu. Dari situ aja tuh kita udah bisa mengajak kaum milenial terutamanya ya buat tetap nginget bahasa Jawa gitu. Menyebarluaskan tuh dengan cara yang mudah, gratis, apalagi kan cuma butuh kuota aja gitu kan. Salah satu caranya sih itu. Dan juga aku pengen banget kayak turun ke anak-anak, kayak kita ngadain sekolah lingkungan yang kayak apa ya? Kayak sekolah alam gitu. Sekolah alam gitu, aku pengen banget gitu. Kita pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus udah. Terus apa lagi ya? Kayaknya sementara itu sih. Yang paling penting itu sosialisasi lewat diri kita lewat sosial media gitu. Jadi itu adalah program dari Adele kalau misalnya terpilih menjadi duta bahasa dari Jawa Timur mewakili provinsi untuk di kancah internasional. Adele memiliki program, ada dua. Yang pertama adalah menyebarkan semua informasi mengenai bahasa Jawa di sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan semua sosial media lain. Dan yang kedua adalah Adele akan membuat sebuah sekolah atau mungkin gerakan yang kita mengajak anak-anak untuk belajar bareng yang ada di lingkungan luar, di jalan atau dimanapun. Jadi jangan lupa untuk pilih Adele, pilih nomor 3. Nomor 3. Jangan 1, 2 ya, nanti ini lagi mau politik soalnya. Lagi sensitif banget ya. Mau pilih nomor 10 udah ada Pak Nur Hadi kan? Nur Hadi Aldo. Oh iya benar. Jangan lupa gunakan hak pilihnya juga. Tanggal berapa? 17 April. Tahun? Ya 2019 lah. Jangan golput ya teman-teman. Ya udah kalau gitu ini adalah sekilas untuk yang belajar bahasa episode pertama, untuk yang bahasa Jawa Blitar ya. Lebih ke bahasa Jawa Blitar. Bahasa Jawa Blitar. Silakan boleh berikan pesan-kesan menggunakan bahasa Jawa ke teman-teman, motivasi apapun menggunakan bahasa Jawa. Oke. Kanca-kancaku, pokoknya ojo sampai lali ya bahasa Jawa ikut terus ditingkatkan, dilestarikan dan tetap disebarluaskan. Udah ke bawah bahasa Indonesia sebenarnya, tapi pokoknya ojo lali terus belajar bahasa Jawa. Siap. Mantap kan? Ya udah jangan lupa lagi nih buat follow semua sosial medianya Adele. Ada di bawah, sebutin lagi Del. Yang Instagram ANDELLAKFNN. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Yes. Stay fokus, Stay fokus, positif, dan humble. Dadah.